Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertemuan kita selanjutnya di pelajaran IPA adalah saat ini membahas tentang daur hidup pada makhluk hidup ya. Dan yang pertama akan kita bahas adalah daur hidup pada hewan ya. Baik, untuk lebih singkatnya dan lebih lengkapnya, mari kita saksikan pembelajaran di papan tulis berikut ini. Pada makhluk hidup, daur hidup hewan ya, daur hidup hewan itu terbagi menjadi secara umumnya terbagi menjadi dua ya, dan setelah terbagi dua maka akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kita langsung penjelasannya. Yang pertama terbagi menjadi dua yaitu ada hewan yang bermetamorfosis ya, namun ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis ya. Apa itu metamorfosis? Nah, kita ya, ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Metamorfosis adalah perubahan bentuk dan juga fungsi pada tubuh hewan sejak lahir hingga dewasa. Jadi ketika hewan itu bertumbuh, ketika lahir dia bentuk tubuhnya berubah, begitu juga dengan fungsi dari perubahan dari bentuk tubuh tersebut ya, mengalami perubahan bentuk dan juga mengalami perubahan fungsi dari tubuhnya yang berkembang dari kecil hingga dewasa. Itulah yang disebut dengan metamorfosis ya. Baik, jadi terbagi menjadi dua, ada yang hewan bermetamorfosis dan ada juga hewan yang tidak bermetamorfosis ya, cukup mudah ya. Contoh hewan yang bermetamorfosis terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang bermetamorfosis dengan sempurna, ada juga yang tidak sempurna ya. Jadi bermetamorfosisnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna itu adalah jika, nah kita langsung masuk ke metamorfosis tidak sempurna ya. Metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan adanya tahapan pupa atau kepompong ya. Jadi ada beberapa tahap mulai dari larva, kemudian akhirnya sampai di pupa, kemudian menjadi dewasa. Itu pada metamorfosis sempurna ditandai dengan adanya tahapan pupa atau kepompong sebelum dia menjadi dewasa ya. Dan pada metamorfosis sempurna ini biasanya terjadi lebih dari 4 tahapan ya. Ada lebih dari 4 tahapan perubahan. Nah, itu untuk metamorfosis sempurna. Apalagi namun bagaimana dengan metamorfosis tidak sempurna? Untuk metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan perubahan struktur tubuh ya. Jadi kalau metamorfosis sempurna ditandai dengan tahapan pupa atau kepompong ya, dan juga tahapannya lebih dari 4. Kalau yang tidak sempurna ditandai dengan tahapan perubahan struktur tubuh. Maksudnya seperti apa? Seperti misalkan jika teman-teman memperhatikan kecoa ya, yang sering merayap di rumah ya. Kecoa itu termasuk binatang berkategori bermetamorfosis tidak sempurna ya. Bermetamorfosis tidak sempurna. Di mana ketika kecoa tersebut masih kecil ya, dia sebenarnya memiliki sayap ya. Kecoa tersebut kecil, dia memiliki sayap namun tidak terlalu terlihat dan juga fungsinya tidak terlalu terlihat juga ya. Nah, ketika dia dewasa, teman-teman mungkin sering lihat banyak kecoa yang terbang ya. Nah, itu berarti dia sudah dewasa. Dia mengalami perubahan struktur tubuh, tahapannya ada bertambahnya sayap ya, bertambahnya sayap ketika dia mencapai usia dewasa. Nah, itu dia bermetamorfosis tidak sempurna. Dan dia ketika bertambah sayap ini tidak mengalami perubahan bentuk dengan kepompong terlebih dahulu ya. Dengan membungkus dirinya, kemudian berubah menjadi bentuk yang lain ya. Tidak ada perubahan itu. Jadi metamorfosisnya tidak sampai 4 tahapan dan hanya berubah dengan tahapan struktur tubuh ya. Perubahan tahapan struktur tubuh seperti sayap pada kecoa ya. Itu untuk metamorfosis sempurna ya. Adanya tahapan pupa dan kepompong, kemudian 4 tahapan. Kalau yang tidak sempurna hanya tahapan struktur tubuh ya, seperti sayap ya. Kemudian ada yang bermetamorfosis sempurna, tidak sempurna. Ada juga yang tidak bermetamorfosis ya, tidak bermetamorfosis. Contohnya apa? Tidak bermetamorfosis itu contohnya adalah seperti hewan yang sering kita lihat pada umumnya seperti kucing, kemudian sapi, kemudian kambing dan sebagainya yang bentuk dan fungsi tubuhnya tetap sama dari kecil hingga besar ya. Bentuk dan fungsi tubuhnya tetap sama dari kecil hingga dewasa hingga besar ya. Seperti misalkan kita ambil kucing ya. Ketika kucing lahir bentuknya seperti itu, kupingnya 2, kakinya 4, buntutnya 1 dengan kumis ya, misalkan seperti itu. Dan ketika dia remaja tetap seperti itu, hanya berubah
besar tubuhnya saja. Dan ketika dia dewasa juga seperti itu bentuknya, tidak mungkin bertambah sayapnya, ya kan? Tidak menjadi kepompong, ya. Itu berarti dia tidak bermetamorfosis. Nah, itu yang dimaksud dengan hewan yang tidak bermetamorfosis, ya. Baik. Dan untuk tahapan-tahapan metamorfosis sempurna, contohnya adalah seperti ada kupu-kupu, ya. Kemudian ada juga lebah, nyamuk juga termasuk yang bermetamorfosis sempurna. Kemudian ada juga katak, ya. Nah, itu termasuk hewan-hewan yang bermetamorfosis sempurna. Nah, untuk di buku teman-teman bisa memperhatikan, ya. Untuk di buku teman-teman bisa memperhatikan di halaman 29, ya. Jika Ustadz bacakan di sini ada hewan yang bermetamorfosis. Di sini ada metamorfosis kupu-kupu, ya. Ada metamorfosis kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi larva, instar atau ulat, ya. Larva atau larva, ya, bukan larva. Kemudian dari larva dia memakan daun-daunan, kemudian mulai tumbuh besar, akhirnya menjadi kepompong, ya. Dia membentuk dirinya menjadi kepompong. Setelah dari kepompong, bentuk tubuhnya tidak lagi seperti ulat, namun berubah menjadi kupu-kupu dengan sayap untuk bisa terbang. Ini yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna, ya. Kemudian ada juga pada katak, ya. Nah, seperti yang video sebelumnya sudah Ustadz terangkan, pada katak dimulai dengan telur, kemudian menjadi berudu, ya. Kemudian berudunya memiliki kaki di bagian belakang, berlanjut lagi memiliki kaki bagian depan, namun masih tetap ada ekornya, ya. Belum menjadi katak. Kemudian dia menjadi katak muda, ekornya masih ada sedikit. Setelah itu dia baru menjadi katak dewasa, seperti itu, ya. Itu adalah tahapan metamorfosis yang sempurna, ya. Untuk pada amfibi atau katak ditandai dengan terdapat bentuk berudu, ya. Itu untuk metamorfosis sempurna. Kita lihat lagi di halaman 30, halaman berikutnya, ya. Di halaman berikutnya ada metamorfosis pada nyamuk, ya. Ditandai dari telur, kemudian larva, ya. Larva itu yang suka bergerak seperti ini, ya, di air itu, ya. Kemudian dia menjadi pupa, kemudian nyamuknya keluar dari pupanya, dari kepompongnya, kemudian menjadi nyamuk dewasa, ya. Kemudian ada juga metamorfosis pada lalat, ya. Tidak berbeda jauh dengan nyamuk, mirip, ya. Dari telur kemudian menjadi larva, kemudian bersiap menjadi pupa, dari pupa menjadi lalat, ya. Jadi untuk metamorfosis sempurna itu ditandai dengan adanya pembentukan pupa atau kepompong, ya, seperti itu, ya. Namun kalau untuk katak adanya tahapan pada berudu, ya. Kemudian kita lanjut di metamorfosis tidak sempurna. Ada contohnya di sini yaitu pada belalang, ya. Kita lihat di halaman 30 ada contohnya pada belalang, ya. Pada belalang dimulai dengan telur, kemudian nimfa tanpa sayap, ya. Nimfa itu artinya hewan muda, ya. Nimfa atau hewan muda, ya. Hewan muda itu disebut juga dengan nimfa, ya. Atau belalang kecil, ya. Belalang kecil ini tanpa sayap, ya. Kemudian dia mulai menjadi dewasa, mulai bersayap, ya. Kemudian dia akhirnya menjadi dewasa seutuhnya. Begitu juga dengan kecoa yang sudah sebelumnya Ustadz sudah terangkan. Kecoa juga sama, ya. Mulai dari telur, kemudian kecoa muda tanpa sayap, kemudian mulai remaja, mulai tumbuh sayap, kemudian akhirnya menjadi dewasa dengan sayap untuk bisa terbang dengan sempurna, ya. Nah, itu untuk metamorfosis tidak sempurna dan juga metamorfosis sempurna. Dan untuk di contoh halaman 31, di sini ada contohnya kucing, ya. Nah, sesuai dengan contoh yang Ustadz tadi terangkan juga. Kucing adalah salah satu hewan yang tidak bermetamorfosis. Bentuk dan fungsi tubuh akan tetap sama dari lahir hingga dewasa. Seperti dari kucing ini, anak kucing, kucing muda, kucing dewasa, bentuknya tetap seperti itu, ya. Tidak bertambah sayap ataupun lainnya, ya. Dan juga tidak menjadi kepompong. Baik, itu untuk daur hidup dari hewan, ya. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari daur hidup pada tumbuhan.